Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Aktor utama internasional sudah terlibat masuk ke dalam perang ini. Amerika dengan kesetiaannya kepada Israel, Iran dengan kesetiaannya pada pendukung utama Hamas, Hizbullah, dan semua kelompok militan di kawasan, Mesir yang merasa GR karena hanya gue nih punya satu-satunya kunci masuk bantuan kemanusiaan lewat Rafah gitu kan. Kemudian bagaimana Hizbullah akhirnya berefek kepada Lebanon sebagai negara, padahal itu sebenarnya bukan negara kan yang bergerak gitu kan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini, karena saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah teman-teman, kembali Presiden Joko Widodo mengutuk Israel terkait dengan antara Hizbullah dan Israel. Tentunya ada asap karena ada api. Israel kirim roket ke Lebanon karena ada sebab. Lalu pemimpin Indonesia terlalu cepat-cepat mengutuk saudara. Nah, teman-teman, presiden lebih peduli dengan negara lain, tetapi negara sendiri menutup mata dengan maraknya penutupan, penolakan, dan pembubaran ibadah atau gereja di bangsa sendiri, saudara. Oleh karenanya, saya mengajak kita untuk melihat penjelasan dari Profesor Koni terkait dengan peristiwa yang terjadi di Timur Tengah berikut ini. Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sehingga saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu Oki. Serangan Israel kepada Palestina yang menghabisi orang Palestina. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita, ikhwanunal muslimin di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita seluruh dunia mengutuk serangan Israel di Palestina. Sebab itu mengganggu kedamaian dan ketentraman. Oke, kalau saya diajak lagi bicara tentang Israel Palestina, coba kita agak tekan emosi kita dulu. Lupakan dulu segala macam isu. Kita lihat apa sih sebenarnya masalah terbesar perang Israel Palestina. Satu adalah wilayah yang disengketakan, dua adalah pemukiman, tiga adalah kenegaraan Palestina, empat adalah masalah keamanan, lima hak untuk kembali, enam adalah hak bagi para pengungsi. Dan itu dibungkusnya dengan kemanusiaan lah, dengan inilah, dengan itulah. Okay? Itu bisa berubah konstelasinya. Kenapa bisa berubah? Karena ada 8 aktor utama internasional sudah terlibat masuk ke dalam perang ini. Amerika dengan kesetiaannya kepada Israel, Iran dengan kesetiaannya pada pendukung utama Hamas, Hizbullah, dan semua kelompok militan di kawasan, Mesir yang merasa GR karena hanya gue nih punya satu-satunya kunci masuk bantuan kemanusiaan lewat Rafah gitu kan. Kemudian bagaimana Hizbullah akhirnya berefek kepada Lebanon sebagai negara, padahal itu sebenarnya bukan negara kan yang bergerak gitu kan. Turki yang dipimpin Presiden Erdogan mengkritik Israel tapi dan mendukung Palestina, tapi juga dia agak kontras dengan Barat, ya kan. Rusia yang secara historis punya dukungan pada Palestina, tapi juga fokus mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah sehingga dia tetap menyeimbangkan hubungan dengan Israel, dengan Iran, dengan Suriah. Bagaimana kemudian Israel Hamas itu menguntungkan Rusia secara strategis karena mengurangi tekanan Barat terhadap Ukraina misalnya. Bagaimana juga Iran memiliki kebijakan yang rendah Rusia. Belum lagi kita bicara Uni Eropa, di situ tuh ada Prancis yang sebenarnya kalau dia mau dia tuh bisa push Lebanon untuk bertindak lebih jelas gitu kan. Dan juga ada Uni Emirat Arab yang juga berubah-ubah. Yang mau saya cerita adalah satu, itu semua bisa berubah karena tadi aktor-aktornya banyak, aktor-aktor yang terlibat banyak. Satu aja negara yang konsisten, pokoknya dari awal sampai akhir dia konsisten aja. Siapa? Israel.
Dia konsisten untuk sapu bersih namanya terorisme Hamas dan Hizbullah. Jadi serangan habisan Israel untuk habisi terorisme Hizbullah atau apapun namanya itu adalah keniscayaan yang sudah lama ada dan sudah lama diprediksi dan tidak pernah berubah. Meskipun Netanyahu pecah sama Benny Gantz, gitu kan, ketika Netanyahu fokus pada sapu bersih Hamas, sedangkan Gantz menuntut negosiasi dari Gaza agar bisa fokus. Yang menang siapa? Benny Gantz. Jadi aspek tambahannya juga adalah mencuat gerakan separatisme Galilea. Ini imbas warga provinsi Israel Utara yang kerap menjadi korban serangan Hizbullah. Karenanya, menurut saya dari pandangan Israel, bukan pandangan seorang Koni Bakri ya, dari Israelnya nih, semua serangan Israel ke Lebanon lah atau kemanapun itu adalah bentuk konsistensi dari pemerintahan Netanyahu dan Israel dalam menegakkan kedaulatan negara sebagai keharusan dalam menghadapi berbagai ancaman teroris di selatan oleh Hamas, di utara oleh Hizbullah gitu loh. Nah, intinya sekarang apa? Kita bisa lihat, misalnya pada saat perang tadi disebutkan bagaimana perang itu terjadi, kita lihat Kamala Harris. Kamala Harris langsung bilang, untuk menghadapi terorisme Hamas, Israel perlu mengambil tindakan mandiri. We must stand with Israel. Itu statementnya Kamala Harris. Kemudian bagaimana segala tindakan Israel menjadi polemik global adalah ya menurut saya ada standar ganda yang dimainkan oleh Biden dan Harris. Jadi intinya adalah di sini orang lain berubah-berubah, Israel nggak pernah berubah. Uni Eropa saja kita masuk. Uni Eropa dan rezim Demokrat Amerika Serikat tidak melakukan langkah nyata. Coba langkah Israel merealisasikan serangan ke Lebanon untuk habisi teroris Hizbullah itu adalah tindakan nyata membatasi ruangan gerak teroris Hizbullah. Lebanon ini jalan Perancis. Harusnya dia harusnya Perancis itu bisa ikut membatasi apapun yang dilakukan oleh Hizbullah. Kalau dia mau ikut-ikut, tapi kenapa tidak? Apa yang terjadi? Kenapa Perancis diam-diam saja padahal dia pernah menyiapkan atau pernah meninggalkan apa yang saya sebut luka lama gitu, luka yang membuat masalah yang terjadi. Saya mesti ulang ini berapa kali ya. Masalahnya menjadi rumit menurut saya ada 3 hal. Satu, deklarasi Balfour 1917 ketika Inggris mengendalikan Palestina berdasarkan mandatnya mendukung pembentukan rumah nasional bagi bangsa Yahudi. Artinya Inggris terlibat. 2, perjanjian Sykes-Picot 1916. Inggris Prancis diam-diam nih bagi-bagi di tanah Kesultanan Utsmaniyah melalui perjanjian Sykes-Picot sehingga itu menimbulkan perbatasan buatan dan itu menimbulkan tens di dalam kalangan Arab sendiri di sana. Karena Sulaiman Sulaiman nggak pernah melakukan itu. Perang Arab Israel 48 yang membuat menarikan Inggris dari Palestina pada tahun 1948 dan ini kemudian menjadikan deklarasi negara Israel yang langsung menyebabkan konflik dengan negara Arab. So the history is there, the komplikasi is there. Sekarang posisi Indonesia di mana? Kita dibahas itu untuk apa sih? Ya kan? Indonesia ini kan ajaibnya nggak punya hubungan diplomatik. Kalau saya bilang suruh buka hubungan diplomatik pada marah, dikira saya pro Israel. Padahal yang mau saya bilang begini, kalau negara nggak punya hubungan diplomatik, dia itu pasti punya kesulitan dengan negara yang punya hubungan diplomatik. Itu udah pasti. Beda banget loh. Kalau sama ya semua orang nggak usah buka hubungan diplomatik. Kerugiannya, keterlibatan politiknya di kompleks. Potensi ketegangan pasti terjadi jika ada konflik. Lalu akan tergantung pada negara lain untuk bisa bicara. Karena dia udah nggak bisa hubungan langsung kan. Kemudian biaya diplomatik jadi tinggi. Mesti terbang ke sana kemari, mesti lari ke sana kemari gitu. Kemudian tantangan dalam menjaga negosiasi bilateral jadi berat. Padahal kalau kita bagi core issue ya, antara core issue left side nih, kalau kita bagi left side itu core issue, dan right issue adalah corresponding UN solution, which is Indonesia has to be there, ya kan? Satu, core issue-nya itu adalah territorial dispute and borders. Oke? Di UN yang dia bicara balance mediation and diplomasi. Di core issue di kiri, Palestina statehood. Di kanan adalah support the two-state solution. Yang di kiri bicara tentang Israel settlement, yang di sini bicara tentang settlement freeze atau moratorium. Yang di sini bicara tentang compensation right of return for refugee, di sini adalah compromise of refugee return. Yang di sini security concern, yang di sini security garansi. Yang di sini humanitarian crisis of Gaza, di sini humanitarian aid and support for Gaza. So it's very complicated. Di tengah kita berdebat antara kita mau bereskan yang left side issue itu dengan yang right side issue yang which is menurut saya karena kita tidak punya hubungan diplomatik lebih kepada UN solution gitu kan. Kita nggak punya cukup tenaga gitu. Karena tadi kita menjadi rumit. Saya udah pernah bilang kalau memang mau kita potong aja. Ada 2 jalur penting yang bisa lakukan. Adalah mendorong PBB melakukan mediasi seimbang. Kalau itu nggak bisa, kita nih Indonesia gitu bisa mendorong. Udah pernah saya sampaikan, bicaralah minta Inggris dan Prancis turun tangan, jangan tenang-tenang aja di dalam pangkuan pura-pura nggak ngerti, pura-pura bego. Ini peninggalan mereka gitu. Dan yang paling terakhir ya, ini saya emang bingung loh. Kenapa ya waktu Rusia perang terhadap Ukraina dengan apapun alasan Rusia digempur oleh NATO dengan mendekatnya kepada semakin ke Ukraina,
Kita tuh semua terdiam, Rusia itu dikenakan sanksi. Oke? Rusia itu adalah the world most sanctioned countries in the world. Rusia, kedua disusul Iran, disusul Syria, North Korea, Venezuela, Myanmar, dan Kuba. Itu negara-negara terbesar kena sanksi. Rusia itu sekitar 6 ribuan, 8 ribu sekarang mungkin saksinya. Iran sekitar 4 ribuan, 3.600. Oke? Kenapa tidak ada negara, termasuk Amerika, termasuk Indonesia, melakukan, Israel ini mesti dihukumnya bukan apa-apa, sanksi aja dulu dia. Sanksinya apa? Contoh, Rusia apa yang dialami? Dia designated person. Dari mulai Presiden Putin, lingkaran 1 Presiden Putin, lingkaran 1,5 Presiden Putin, lingkaran 2 mungkin Presiden Putin, sudah di-ban. Hartanya di luar negeri dirampas, apa hak-haknya dihilangkan, dia nggak boleh terbang ke negara-negara itu. Lalu apa? Masalah oil exploration and production dimasalahkan. Kita cari kekuatan Israel apa? Misalnya teknologi. Harusnya kita masalahkan itu. Gitu. Masalah kendaraan di-ban. Petroleum products di-ban. Restricted goods and technology di-ban. Insurance di-ban. Luxury goods di-ban, goods lain di-ban, service and certain industry di-ban, gold product di-ban. Pertanyaan saya, apa yang kita ban dari Israel? Nothing. Yang kita ribut itu hanya berantem, ya kan, dan ngotot sekarang lebih ajaib lagi menganggap adalah suatu jalan keluar jika misalnya sekarang Israel itu dihapuskan dari muka bumi. Itu menurut saya menjadi masalah, menjadi rumit kalau sampai ada keinginan menghapuskan Israel dari muka bumi, karena itu tidak akan menuju ke perdamaian, tetapi malah akan menciptakan masalah baru. Itu. Betul. Oke, Mem. Sebelum saya kembali ke Pak Has dulu, saya ada satu pertanyaan. Tadi terima kasih, Mem. Yud sudah masuk pada situasi kita. Itu memang akan kita bicarakan soal itu. Tapi ada satu hal. Dari pernyataan pemerintah Rusia dalam hal ini Putin itu membuat kita harus bagaimana, sebab tampaknya eskalasinya akan semakin besar kalau kemudian tidak ada resolusi yang bisa diambil oleh dunia, dalam hal ini UN, sebab dia sudah mengancam jangan sampai terjadi kemudian Lebanon dan atau barangkali kepentingan Rusia lainnya, katakanlah di Suriah itu terganggu. So risiko apa yang kita hadapi sebagai sebuah komunitas dunia, Mem? Risiko kita sebenarnya tidak usah harus menunggu Putin. Kita tuh harus bicara buat kepentingan Indonesia itu apa. Herannya Indonesia itu nggak ada khawatirnya kecuali khawatir Palestina nggak merdeka. Bingung saya. Padahal banyak hal mesti kita pikirin. Satu, kekhawatiran global jika meluasnya konflik ini menjadi perang regional luas. Konflik ini akan merenggangkan aliansi global. Apa yang terjadi? Barat Timur akan berantem, Utara Selatan akan semakin tajam, mayoritas Muslim dan non-Muslim country akan semakin bentrok. Itu pasti ada dampaknya. Kemudian apa implikasi jangka panjang? Memperdalam persaingan Iran-Israel, dan ini artinya akan ada perang proksi yang panjang antara Lebanon, Suriah, dan Irak. Kemudian apa yang terjadi? Yang paling mengerikan, destabilisasi pemerintahan. Negara-negara yang sudah memang tidak stabil secara politik, ya kan, terus kekacau, ini akan even worse. Why? Akan dieksploitasi oleh kelompok ekstremis. Itu lebih mengerikan, karena yang bergerak akhirnya bukan negara. Apalagi yang paling mengerikan, perang regional ini mengganggu pasokan peralatan canggih tingkat tinggi yang hanya bisa diproduksi oleh Israel, mengganggu pasokan minyak terutama. Jika Iran datang gilanya, dan saya rasa dia boleh aja gila gitu, ke orang lain gila, kenapa gua nggak bisa, kata Iran kan, dia tutup lagi Selat Hormuz. Apa yang terjadi? Infrastruktur minyak Arab kolaps, dan di sini pasti Cina bangkit. Kenapa Cina akan bangkit? Karena BRI itu sangat related ke sana. Jadi bukan saja Putin, di sini akan presidensi akan turun karena dia merasa wow, ini sudah saatnya Cina turun tangan. So it's very complex. Jadi jangan tunggu Putin, jangan tunggu tunggu nih apa yang akan terjadi kepada Indonesia kena spillover ini, karena yang paling mengerikan ini adalah sekarang perlakuan. Coba kita lihat negara-negara Arab ya kan, mereka ini kan juga lucu. Sejak serangan Iran ke Israel, negara Sunni ini berbatasan dengan Israel menutup ruang udara, dia benteng Israel, ya kan, dari serangan Iran. Jadi dia yang sayangin Israel, jangan sampai kena serangan Iran. Tapi kemudian membuka kembali ruang udara, mengizinkan Israel melakukan serangan balasan ke situs nuklir Iran di Isfahan. Kemudian Sunni memberi satukan barisan dengan Syiah, ini akan perang meluas. Sampai Sunni bersatu dengan Syiah nih, perang itu meluas. Uni Eropa kena, Asia Utara kena, Asia Tengah kena, Asia Selatan kena, Asia Barat Daya kena, Asia Tenggara, Indonesia tersisa pasti kena, Amerika dan sebagainya kena. Nah, menanggapi ini semua, coba kita lihat. Saudi dan sejumlah negara Sunni ngomongnya apa? Dorong aspek kemanusiaan. Indonesia apa? Dorong aspek kemanusiaan. Palestina harus merdeka. What? Tahu nggak apa? Agresivitas, tapi yang kita mesti baca apa? Dengan kita hanya ngomong itu, agresivitas Israel pertahankan kedaulatan dan terorisme Hamas dari Hizbullah, itu menjadi satu tindakan yang nyata dan harus bagi setiap negara. Kita nggak bilang soal itu jadi masalah besar. Dan kalau kita mau ngomong, kita siapa? Kita nggak punya hubungan diplomatik, kita nggak ngakuin Israel sebagai negara.
So cara kita berpikir itu menurut saya agak kompleks ya. Jadi agak mesti lebih jelas gitu. Kalau berbicara tentang Nah teman-teman, saya tidak anti dengan Presiden Jokowi. Saya mengapresiasi dan mengakui apa yang telah Presiden Jokowi perjuangkan untuk bangsa Indonesia ini. Saya melihat di dalam pembangunan infrastruktur selama menjabat 10 tahun, banyak hal yang beliau buat, perkembangan-perkembangan yang diperjuangkan oleh beliau selama menjabat sebagai presiden, mulai dari desa sampai ke kota, terkait dengan pembangunan jalan merata, saudara, sehingga masyarakat menikmatinya. Tetapi dalam hal ini terkait dengan penutupan, pembubaran, dan kasus-kasus intoleran terjadi dan terus terjadi di bangsa ini, saya melihat di dalam pemerintahan Pak Presiden Jokowi tidak ditanggapi atau tidak diselesaikan kasus-kasus yang semakin hari kita melihat kelakuan para intoleran di bangsa ini. Nah teman-teman, Presiden menyuruh dan memerintahkan utusannya untuk demi negara lain. Namun sayangnya Presiden Jokowi tidak pernah menyuruh dan memerintah utusannya untuk melihat gereja-gereja yang ditutup, ditolak di lapangan oleh oknum tertentu yang menjabat di dalam pemerintahan, saudara. Saya melihat dan saya menyaksikan bahwa oknum eksekutor pengusiran gereja, penutupan dan pembubaran ibadah agama Kristen adalah orang-orang yang sudah duduk dan bekerja di pemerintahan, saudara. Dan teman-teman, ada seorang ASN Kabid Pariwisata Kota Bekasi. Ia melakukan pengusiran, berteriak-teriak ketika orang Kristen beribadah di Kota Bekasi. Ia menuntut izin. Ia berkata, di mana izinnya? Izinnya mana? Ia mengungkapkan bahwa ketika berdoa di rumah, ketika beribadah di rumah, harus ada izin. Ini loh seorang ASN, seorang pemimpin, bahkan kepala bidang pariwisata Kota Bekasi selaku eksekutor yang mengeksekusi doa dan ibadah umat Kristiani. Apakah ketika berdoa di rumah harus ada izin? Apakah ketika beribadah di rumah harus ada izin? Sejak kapan aturan itu dibuat dan diberlakukan? Berarti kalau saudara-saudara kita juga berdoa di rumahnya, bahkan sholat di rumah dan beribadah di rumahnya, adakah izin yang harus kita pertanyakan seperti yang ditanyakan oleh Ibu ASN ini? Ini sungguh sangat menyedihkan, saudara, dan sangat bikin kocak. Sejak kapan aturan itu dibuat dan diberlakukan di bangsa ini? Haruskah saya ketika saya berdoa di rumah saya dan beribadah di rumah saya ini, harus saya izin kepada agama yang mayoritas di sekitar saya? Itu tidak ada, dan itu omong kosong, saudara. Alasan-alasan mereka untuk terus melakukan persekusi terhadap iman dan agama umat Kristen. Ya. Terakhir ada seorang ASN, ketua FPI, saudara. Ia secara terang-terangan siap menutup paksa sekolah Kristen Gamaliel Parepare dan mengajak melawan orang-orang Kristen. Ini perlu ditindak secara tegas. Dan saya melihat Presiden tidak menanggapi kasus ini dengan serius. Ya, Presiden hanya menghimbau dan berkata hati-hati, konstitusi menjamin kebebasan beragama, dan hanya himbau dan ungkapan janji semata, di mana tak kunjung diselesaikan kasus para intoleran di Indonesia. Tetapi kalau negara lain yang bermasalah, Presiden pasang badan dan membela secara masif orang Kristen di Indonesia yang dijajah oleh para kaum intoleran. Presiden tidak menganggap itu hal serius. Penjajahan di atas bumi Indonesia terkait dengan kebebasan beragama masih ada dan belum sepenuhnya
orang-orang Kristen yang ada di Indonesia merdeka secara keyakinan. Oleh karena itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara terkait dengan video ini? Kiranya video ini ditonton oleh Presiden Jokowi dan cerdas melihat kejadian apa yang terjadi di Timur Tengah. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.